Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Adek Anxiety, channel khusus membahas seputaran asam lambung, psikosomatis, dan anxiety disorder. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, and share ya. Saya minta dukungannya yang belum subscribe ya, agar channel ini terus berkembang ya, untuk memotivasi saya untuk selalu sharing-sharing video-video tentang seputaran lambung, psikosomatis, anxiety gitu ya, berdasarkan pengalaman saya ya. Saya bukan dokter, bukan ahli kesehatan, tapi saya cuman mantan penderita anxiety ya. Terima kasih buat teman-teman. Kali ini saya akan membahas seputaran, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya, tentang kunyit ini gitu ya. Saya sering membahasnya ya, tapi bukan khusus tentang kunyit ya. Kali ini saya akan membahas pertama manfaat kunyit, terus cara buatnya yang benar gimana ya, kalau cara konsumsinya gitu bagi penderita asam lambung dan psikosomatis. Oke, di video yang kemarin saya bikin itu tentang rempah-rempah yang saya konsumsi ketika saya lagi parah-parahnya, dan setelah saya udah mendingan lah. Nah, itu yang setiap harinya sampai sekarang, rempah-rempah yang saya minum itu juga udah saya sharing di video kemarin. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan membahas masalah ini khusus kunyit itu ya. Mungkin tahu teman-teman kunyit gitu, tapi cara bikinnya, konsumsinya berapa, itu mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Makanya saya sharing di sini gitu ya, berbagi pengalaman gitu ya. Oke. Manfaat kunyit ya, ini manfaat kunyit ini banyak sekali ya manfaatnya buat apa, anggota tubuh kita, bukan hanya untuk asam lambung ya. Ternyata di sini juga banyak sekali manfaatnya untuk penderita asam lambung, anxiety, dan psikosomatis ini ya. Ini yang pertama, kunyit itu anti peradangan ya. Ternyata kunyit itu menyembuhkan peradangan pada sendi-sendi ya, terutama yang sendi-sendinya ngilu, buat jongkok pegel kayak gitu kan, anti peradangan ya. Itu ternyata obat yang dikasih dokter juga terbuat dari kunyit gitu. Cuman kalau kita minum kunyit kan berapa gram per harinya kita tidak tahu kayak gitu ya. Makanya yang saya jelaskan di sini tentunya tentang masalah asam lambung kayak gitu ya. Ini cuman manfaat kunyit aja gitu ya, anti peradangan gitu. Jadi bagus banget buat, sebenarnya buat orang-orang yang udah tua ya, udah umur 50-60 yang udah merasakan lututnya pegel, sering sakit ya. Ini cocok sekali kita konsumsi untuk anti nyeri atau anti peradangan ya, buat mengobati rasa sakit itu ya. Sebenarnya ini cocok sih buat orang tua-tua yang udah sepuh ya. Terus yang kedua, menyehatkan jantung ya. Ini bagus sekali juga ya untuk penderita asam lambung dan psikosomatis yang cemas, deg-degan, was-was kayak gitu. Ternyata konsumsi kunyit juga bisa menyehatkan jantung karena melapisi bagian luar jantung gitu. Bahwa jantung itu sehat, kita juga tidak was-was lagi kalau ya kan. Kalau orang psikosomatis kan sedikit dengar apa cemas, was-was, gelisah kayak gitu kan, takutnya jantungnya sakit, jantungnya lagi gitu kan, jadi kepikiran terus ya. Makanya kita konsumsi kunyit ini bagus sekali buat kesehatan jantung, anti peradangan, anti nyeri ya. Yang sering nyeri-nyeri di bagian lutut kanan, punggung, itu juga bagus sekali buat penderita asam lambung dan psikosomatis. Ternyata kunyit itu ya bukan hanya khusus fokus ke lambung, tapi juga nyeri, terus menyehatkan jantung itu ya. Itu banyak sekali manfaatnya. Terus yang keempat, rematik ya. Ternyata rematik juga kan pada nyeri
ya nyeri di tangan, nyeri sendi-sendi, itu juga rematik. Itu ternyata juga pengaruh sekali ya sama kesehatan orang anxiety somatis tuh. Ya mungkin kita harus ngontrol kayak asam urat, terus kolesterol, tensi, itu kan orang anxiety orang asam itu pasti sering ngontrol itu ya. Ternyata di sini juga bagus sekali ya buat rematiknya. Ini orang-orang yang sudah 40 ke atas biasanya udah ngerasa nyeri-nyeri kayak gitu, ternyata bisa disembuhkan dengan konsumsi kunyit dengan benar gitu ya. Nah, ini yang keempat, antidepresi ya. Ini orang anxiety tentunya senang sekali nih dengar kunyit tuh antidepresi gitu ya. Ternyata kunyit itu juga bisa menyehatkan otak ya, bikin mood jadi baik, bikin mood jadi positif ya, antidepresi ya. Makanya tidak salah teman-teman ya, mulai sekarang tuh ayolah kita tuh konsumsi rimpang-rimpangan, kunyit, temulawak kayak gitu ya. Ternyata manfaat buat tubuh kita juga bagus sekali ya. Ini juga istilahnya kalau orang kena anxiety psikosomatis itu harus benar-benar merecovery lagi gaya makanannya apa gitu, istirahatnya. Zat-zat yang dulu kita makan sebelum sakit itu, racun-racunnya kita buang lagi dengan konsumsi rimpang-rimpangan, makan yang benar gitu ya. Jangan makan yang kaleng-kaleng, minum minuman kaleng dulu ya. Saya aja udah hampir dari sakit yang kedua ini, minuman kaleng tuh paling aqua sama teh aja jarang gitu ya, kalau yang teh dari pabrikan. Tapi kalau teh bikin sendiri ya sering gitu ya. Tapi kalau teh yang di pabrikan kemasan kotak apa, saya udah nggak minum lagi, apalagi yang bermerek-merek kayak gitu, saya udah nggak minum ya. Cukup air putih dan teh dan jahe ya. Itu yang kelima ya, antidepresi ya. Makanya teman-teman jangan males-males, kunyit itu murah sekali di belakang rumah, di dapur ya. Beli di pasar juga murah, 1 kilo itu paling 6.000 ya. Ya itu yang keempat, antidepresi. Terus yang kelima, menurunkan gejala asam lambung ya. Ini bagus sekali buat berinteraksi asam lambung, karena kunyit itu melapisi lambung yang luka ya, otomatis menutup. Itu ada zat kurkumin itu namanya, itu untuk membunuh bakteri-bakteri yang tidak bagus di pencernaan kita, di lambung kita ya. Nanti lambung yang radang itu kunyitnya nempel ya, otomatis nanti disembuhkan, di recovery lagi oleh si kunyit itu tadi dengan zat kurkumin yang paling bagus. Itu juga anti peradangan, detox tubuh, bagus buat tubuh itu. Racun-racun juga dihilangkan oleh kunyit ini ya. Makanya teman-teman, ini kunyit ini memang bagus untuk menurunkan gejala asam lambung ya, asalkan minumnya dengan teratur, dan juga harus rajin, minimal 4 minggu 6 minggu lah tuh ya, itu baru ada perubahan. Tapi juga makannya harus dikontrol juga gitu, nanti mentang-mentang minum kunyit makannya nggak kontrol lagi ya, itu percuma saja ya. Nah, itu yang manfaatnya ya. Sebenarnya masih banyak ya, kayak wanita hamil itu juga nggak boleh terlalu banyak minum kunyitnya, itu juga nggak bagus untuk kesehatan lambungnya gitu ya. Itu. Nah, sekarang gimana sih Mas cara bikin kunyit yang benar gitu ya. Nah, cara bikin konsumsi kunyit yang benar itu, dulu saya tuh pernah juga dimakan secara langsung ya. Ternyata saya pelajari lagi di Google, di YouTube itu kunyit tidak boleh dimakan secara langsung, itu percuma saja. Dari 70-80% tidak terserap dengan bagus, akan terbuang gitu ya. Makanya
konsumsi kunyit itu harus ada tambahannya supaya cepat terserap ke dalam tubuh kita ya. Ini oke, saya akan jelaskan ya. Kunyit itu per sendoknya itu berapa gram ya. Kunyit itu mengandung 150 gram kurkumin, itu 1 sendok ya. Jadi 1 sendok itu 150 gram kurkumin itu ya, itu 1 sendoknya. Nah, kalau dimakan secara langsung atau diminum secara langsung, tidak direbus dulu, itu percuma, soalnya tidak terserap dengan bagus. Ya terserap cuman tidak 90% buat pengobatan, tapi 80% terbuang, 20% masuk kayak gitu. Itu kan percuma, sia-sia gitu loh nanti ya. Ya agar kunyit diserap dengan bagus, kita tuh harus menambah makanan atau tambahan gitu, terutama makanan yang berlemak atau minuman yang berlemak. Nah, juga syaratnya juga harus direbus ya. Nah, kurkumin itu diikat oleh lemak ya, jadi makanya campurannya yang berlemak itu kayak susu, terus makanan-makanan yang berlemak kayak santan mungkin ya tuh, terus pokoknya banyak lah makanan-makanan yang berlemak. Tapi kalau saya sih dicampur dengan susu ya, soalnya enak sekali dicampur dengan susu. Itu sebenarnya minuman yang viral di India itu susu kunyit ya. Itu di India tuh udah istilahnya dari dulu ya, ke orang-orang India itu konsumsi susu kunyit, makan di sana juga kan cepat sekali pertumbuhannya, perkembangannya di India tentang masalah kunyit gitu ya. Semua orang India tuh kan serba kuning tuh, kalau lihat orang India masak itu tangan juga kuning semua. Itu karena memang negara rempah-rempah di Asia itu ya, terutama India tuh memang makanan apa aja ada kunyitnya gitu ya. Makanya mungkin jarang asam lambung di India tuh. Nah, terus cara bikinnya ya, kalau saya sendiri cara bikin kunyit plus susu itu, saya tuh satu siung itu, tapi saya pilih yang empunya. Kalau orang Jawa bilang tuh empunya kunyit, bukan yang rimpang yang satu jari kayak gini, bukan, tapi saya empunya. Itu saya beli khusus di pasar ya, pesan sama tukang sayur itu, tolong beliin kunyit yang empuk, khusus empuk-empuk tuh yang bibitnya yang bulat-bulat gitu segini-gini ya, itu khusus empunya ya. Satu empunya itu mungkin ya 1 sendok lah gitu kan. Saya geprek, saya cuci bersih, terus geprek, saya lembutin, saya rebus. Nah, sudah saya rebus sampai mendidih tuh, nanti saya angkat. Nggak usah dimasukin kunyitnya yang tadi juga apa-apa, dimasukin juga apa-apa. Terus saya kasih 1 gelas sekitar 300 ml apa 200 ml lah ya, 1 gelas, terus kita campur dengan susu ya. Diminum hangat-hangat buat harian, enak sekali, segar. Apalagi mungkin kalau yang suka dingin ya, tapi janganlah, lebih baik diminum masih hangat gitu ya. Nanti susunya itu mengikat kurkuminnya itu, jadi bisa terserap dengan bagus dan cepat gitu. Nah, bila lebih cepat lagi dicampur dengan lada hitam ya, karena lada hitam tuh mengandung zat piperin gitu ya. Karena lada hitam mengandung zat piperin, itu lebih cepat lagi untuk penyerapan ke tubuh kita ya. Si kunyit kurkumin itu diserap oleh zat piperin itu, lada hitam, supaya cepat masuk ke dalam tubuh kita dengan bagus gitu ya. Jadi kalau tidak dimasak mungkin diserapnya 20%, tapi kalau diserap kalau dimasak, direbus, terus dicampur kunyit, dicampur lada hitam, itu terserapnya tuh hampir 90% ke tubuh, yang lainnya terbuang gitu ya. Makanya di sini kalau bisa ya, mungkin yang takut lada kan pedas gitu ya kan, berhubungannya sama asam lambung ya. Kalau takut nggak usah dikasih juga nggak apa-apa, dicampur kunyit sama susu aja. Kalau saya memang nyari lada hitam susah ya, namanya orang di kampung jarang lada hitam, harus beli online juga, harus belinya online kayak gitu ya. Mungkin kalau yang dicampur lada hitam sedikit juga nggak masalah
Ya, tapi enggak juga nggak apa-apa sih, kalau saya juga konsumsi itu cuman kunyit sama susu aja gitu ya. Tuh. Nah, kunyit itu bisa dikonsumsi perharinya berapa gram Mas, kayak gitu ya. Ini saya juga searching-searching di Google, kunyit itu perharinya dikonsumsi tuh ya 500 gram sampai 2000 miligram ya. Tapi saya kira sih kalau kita bikin sama empunya itu kan nyampe 500 gram juga zat kurkuminnya gitu ya. Itu mungkin 1 sendok itu udah dalam bentuk bubuk kan, kalau udah dalam bentuk bubuk banyak sekali tuh. Tapi kalau udah dalam batu empunya yang bulat segini itu kayaknya nggak nyampe 500 gram. Jadi bagus dikonsumsi pagi sama sore, itu juga nggak masalah kalau ya yang cowok untuk menyehatkan asam lambung, mengurangi asam lambung, dikonsumsi pagi sore nggak masalah. Itu secara rutin 6 minggu ya, secara 6 minggu ya 3 bulanan lah. Kalau asam lambungnya masih naik terus, begah terus, susah nafas kayak gitu, itu cepat sekali ya. Ini karena asam lambung naik, karena nafas juga pendek, ngos-ngosan ya, itu ternyata dari gas asam lambung sama pikiran ya. Itu pikiran juga kan tadi di sini antidepresi juga ya, makanya rajin-rajin dah teman-teman minum kunyit ya. Kalau mau ya dicampur temulawak lebih bagus tuh ya, soalnya temulawak juga antioksidan alami kayak gitu untuk tubuh kita ya. Kalau bisa per hari 500 gram sampai 2000 gram ya, itu orang normal gitu ya. Itu juga pasti ada efek sampingnya kan. Nah, efek sampingnya juga kalau kebanyakan di atas 5 gram juga mungkin pengaruh ke ginjal, kalau cewek mungkin kehamilan kayak gitu ya. Makanya nggak usah panjang-panjang lah, kalau yang udah mendingan mah kalau saya sehari 2 kali ya, sehari 2 kali. Sekarang bikin, besok nggak, besok bikin kayak gitu ya. Tapi kalau yang masih ngerasa asam lambung mahnya masih mengganggu sekali ya, rutin pagi sore kayak gitu ya. Saya kira cukup itu dulu penjelasan tentang masalah kunyit. Silahkan kalau yang nanti yang belum paham jelas, komen ya, nanti insya Allah saya balas ya. Silahkan juga bisa mau gabung di grup, tanya-tanya di WA nanti juga bisa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang baru mengalami asam lambung, psikosomatis, anxiety itu ya. Silahkan tonton video-video saya sebelumnya ya, agar paham. Dari awal saya sakit itu saya udah menceritakan semuanya, kenapa sakitnya ya, itu saya udah bercerita semuanya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga teman-teman cepat disembuhkan ya, bisa melawan anxiety dan psikosomatis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.